Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat multikultur. Oke, di sini ada pengertiannya. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kandungan arti persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dan di sini ada makna persatuan dan satuan bangsa Indonesia yang akan berbicara tentang proses integrasi nasional, di mana integrasi nasional adalah pembauran perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan nasional sehingga menjadi sebuah identitas seperti apa yang kita ketahui, halnya yang sama dengan di Indonesia yang menjadi sebuah identitas negara ini. Apa sajakah itu? Di sini ada kesatuan bangsa yang diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Yang kesatu ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kesatuan politik tetap harus terbangun. Yang kedua ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Walaupun ada yang berbeda-beda, tetapi kesatuan ekonomi harus terwujud di dalam Kepulauan Nusantara. Nah, yang ketiga ada satu kesatuan sosial budaya. Walaupun dari Sabang sampai Merauke kita memiliki adat istiadat yang berbeda, tetapi kita harus mewujudkan kesatuan sosial budaya yang menjadi sebuah integritas nasional atau menjadi identitas negara ini. Dan yang terakhir ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dari Sabang sampai Merauke, pertahanan dan keamanan harus tetap menjadi prioritas. Tidak ada istilah bahwa hanya pusat di Jawa saja dan di pulau lain tidak mendapatkan pertahanan dan keamanan yang maksimal. Dan itu yang harus kita hindari dan kita maksimalkan integrasi nasionalnya pertahanan dan keamanan itu sangat penting dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya ada faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Yang satu adalah Pancasila. Pancasila dari Sabang sampai Merauke di ideologi negara kita tetap sama, yaitu Pancasila. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda dari Sabang sampai Merauke sehingga terjadi menjadi sebuah faktor integritas bangsa. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebagai konstitusi tertulis negara ini dari Sabang sampai Merauke mengkonstitusikan tertulisnya sama, yaitu Undang-Undang 45, mana di situ dimuat sebagai pasal yang mengatur berbagai kehidupan di Indonesia. Yang keempat adalah bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki bahasa daerahnya masing-masing, namun tetap sama kita menggunakan bahasa Indonesia karena semua orang pasti akan memahami bahasa Indonesia ketimbang berkomunikasi dengan bahasa daerahnya. Nah, yang kelima adalah Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih ini adalah bendera kita, bendera Indonesia. Ketika kita lagi upacara pun yang dikibarkan adalah bendera merah putih. Nah, karena adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagai faktor integritasi bangsa, yang terakhir itu adalah Indonesia Raya. Pada saat upacara pasti mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Karena dari Sabang sampai Merauke juga sama, walaupun kita memiliki berbagai banyak perbedaan. Namun aspek dari Pancasila, Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar, bahasa Indonesia, Sangsaka Merah Putih, dan lagu kebangsaan bahasa Indonesia Raya, semua ini sama. Dari Sabang sampai Merauke itu tetap sama karena kita berada di negara Indonesia seperti itu. Dan selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kelarasan nasionalisme ini
terbentuk, maka kita harus mendorong yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nah, yang pertama, menjadi kewajiban pemerintah adalah pembangunan di semua aspek bidang kehidupan di masyarakat Indonesia, sehingga bidangnya ini bisa maju dari berbagai bidang dan unggul dibandingkan negara lain. Yang kesatu ini, nah itu yang tadi yang satu. Yang kedua, meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara asing. Dengan tentu mengedepankan nilai-nilai kelurahan bangsa Indonesia, sehingga Indonesia tetap menjadi luhur di negara lain, sehingga negara lain tetap memandang bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah prinsip bahwa walaupun kita berbeda-beda namun tetap satu jua. Dari Sabang sampai Merauke mempunyai identitasnya masing-masing, kesukuannya, namun tetapi identitasnya, kebangsaannya adalah bangsa Indonesia, sehingga faktor-faktor inilah yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah ya, selanjutnya ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang satu adalah bineka teman pada masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini beragam dari Sabang sampai Merauke, dan ada 34 provinsi memiliki adat, istiadat, dan suku bangsa yang sangat banyak. Faktor inilah yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan karena ditakutkan akan munculnya rasa-rasa pragmatia, sehingga mereka menganggap bahwa suku mereka adalah suku baik, yang menganggap bahwa suku lain tidak baik atau lebih buruk dari suku yang lainnya. Nah, yang kedua adalah geografis. Letak geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya, sehingga luasnya Indonesia akan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan, karena aspek yang bisa ditunjang baik oleh angkatan darat, angkatan laut, itu akan sangat kesulitan geografinya. Kita bisa menjangkau. Oke, di sini dilanjut lagi. Yang ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Nah, yaitu menganggap kedaerahannya lebih baik. Juga etnosentris ini dia memandang bahwa daerahnya ini lebih baik dibanding dengan daerah yang lain, sehingga ini yang ditakutkan menjadi sebuah penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang keempat, yaitu sebagai buah dari globalisasi, yang ditakutkan bangsa Indonesia akan semakin luntur nilai budaya bangsanya, terkikis dengan globalisasi, sehingga hal inilah yang harus kita hindari agar tidak terjadi di sekitar kita, terutama di lingkungan tempat kita. Nah, maka persatuan dan kesatuan, jika 4 hal ini bisa diatasi, maka kita dihindari, insya Allah, yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini dapat terjaga dengan utuh. Oke, ini sepertinya ada gangguan. Terus lanjut lagi, keberagaman masyarakat multikultural. Multi itu artinya banyak, kultur artinya budaya. Sehingga bagaimana Indonesia ini memiliki ragam budaya yang sangat banyak. Menurut Klilikma, oke, di sini lanjut. Nah, keberagaman masyarakat multikultural.
Ya ini pendapat dari Kailika ini, profesor filsafat pada Queen University Kanada. Dalam bukunya Multicultural Citizenship bahwa penghargaan dan keadilan terhadap etik minoritas, baik yang melekat pada hak-haknya universal melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Oke. Sehingga Indonesia yang multikultur, sehingga kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia karena kultur di Indonesia sangat banyak, sangat banyak. Lanjut lagi, ini selalu ada something. Oke. Kita lanjut lagi ya. Pendapat belum. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada belum menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan orang lain bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Oke, di sini ada elemen multikulturalisme yang menurut Blum menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang, menghormati dan keinginan untuk memahami dan belajar tentang etnik atau kebudayaan selain kebudayaannya. Terus yang terakhir ada menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Kita harus bangga menjadi bagian dari kebudayaan tersebut, karena kalau bukan kita yang membanggakan, siapa lagi yang membanggakan bangsa seperti ini. Terus kelanjutannya ada nih, keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunitas, perbedaan kondisi alam. Nah, di sini ada wujud keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa, yang kedua keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan. Keberagaman inilah yang menjadi wujud keberagaman Indonesia yang senantiasa harus kita junjung tinggi dan kita hargai sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Sekianlah yang telah saya sampaikan. Terima kasih.